Masih seru ya sih ya. Semangat-semangat banget orang-orangnya luar biasa loh. Dan melihat lagi ya bagaimana gangguan yang terlihat dari Idok. Dan ini Idok bukan Badang ya tapi. Ya. Romernya ternyata Hilda EXP lane Badang. Beda ya, aku pikir bakal ada Badak di Rocky. Ternyata tidak. Oke. Potensinya lebih ke Hilda EXP juga mungkin untuk bisa menangin rotasinya Om. Dan juga in and out yang enak ketika bertahan ini juga udah jauh lebih Hilda di awalnya. Yep. Oke, tapi di bagian topnya pasti imbang sih. Tinggal di bagian bawah sekarang bagaimana Toy dia harus bisa meredam juga agar Meminya tidak cepat menjadikan item. Yap. Karena kalau kita melihat untuk midnya sendiri ini pressure-nya pasti bakal bisa dipegang dengan Okta dan juga Moeza. Karena seberapa banyak astral sphere yang ditembak, kalau bisa di-heal dengan Matilda, dia akan sangat sustain juga. Iya ya, karena ya makanya agak lemah ya Novadia ini ketemu Hero Kane kayak gini kan. Jadi pop damage-nya agak terlihat sia-sia. Sia-sia betul, karena hero heal kan. Ya. Nomor heal juga. Oke, belum support untuk Moeza. Ada 3 inspire ya berarti ya. Oke. Oke, tahan. Ada game pause ada teman-teman ya. Ketahan juga belum berdebat sejauh ini. Yep. Dan ini takutnya karena Idok pakai sprint juga kan. Memang dia bisa kabur, tapi untuk jangka panjangnya di depan. Nah, udah mulai terdengar ya setup di arah turtle. Setup di area turtle-nya sudah terdengar seperti berada di 18 tapi sekarang. Oh, Dana yang bisa berhasil mengamankan di mana first blood berhasil diamankan. Setsujin oleh Mekanas bahkan Nokta menjadi korban kira tapi tidak cukup satu. Triple kill, 3-point shoot for Setsujin. wow, keuntungan yang begitu banyak dan apalagi kita tahu Om Alpha kontes objektif yang harusnya bisa jadi power untuk dia. Ini kalah. Yap, ini adalah awal keruntuhan untuk draft yang dipakai dengan Dewa. Waduh. Di mana mereka harus bisa menang, pegang lah minimal buat turtle yang pertama. Tapi kalau mereka gak dapetin turtle-nya, oke, mereka harus bisa kabur. Tapi tadi ternyata mereka tersambut dengan 4 hero sekaligus. Yes. Jadi cukup menggulung sebenarnya di early game. Jadi ya kategori snowball bisa kita sematkan dulu sementara waktu ya. Buat Arakyo tinggal bagaimana mereka berlari lebih jauh lagi. Wah, mahal sih sebenarnya ini yang dimiliki sama Rakit di 2 menit pertama ini. Mereka dapetin 4 poin kill, mereka dapetin turtle dan bahaya juga ya Alpha under kayak gini. Dan talent prediction, Ya. wow, 2-0 serempak semua kecuali Papulung yang ke Dewa. Papulung. Ini orangnya, ini orangnya ini ya. Apa sih? Ini orangnya ini ya. Pak izin pulang ya. Jangan. Izin pulang dulu. Boleh. Itu ya, pressure lagi-lagi Setsujin. Yap, dan bagian bawah coba lihat. Sedikit lagi dan berhasil. Setsujin kembali mendapatkan poin keempat. Tapi ternyata masih ingin lebih. Masih terkepung. Tapi untungnya Moeza bisa lari. Diusir ya, seenggaknya dari Toy-nya juga bisa dapetin full plating Om. Yap, ini sangat full sekali. Dan lihat bahkan Okta yang berusaha untuk maju ke bawah. Udah, di pressure Lumpuh langsung. itu di bawah udah. Ya, dan Toy bahagia banget ya Toy. Full. Happy ya dia. Happy dia. Happy di sini udah terlihat ya bagaimana 3.600 combo dan bahkan Yap, dan sekarang Idok masih bisa kabur keuntungan dari Hilda. In and out yang sangat lezat. there's a heal in Hilda. Jadi susah banget pastinya untuk ya kepanis kayak tadi. Apalagi dalam keadaan yang lumayan tertinggal sekarang. Ya, sebenarnya poin minusnya dia tipis ya karena bawain sprint. Tapi poin plusnya kalau sampai dia dikejar seperti tadi, dia bisa langsung kabur. Dia Jadi bisa ada benar ada source yang terbuang dari lawannya karena nggak bisa instant burst. Oh, berani banget tapi coba lihat ada Shadow King dikeluarkan. Dan Ray pun menjadi korban tepat di depan dari area turtle yang sangat mereka inginkan. Bahkan Spear of Alpha juga gak nyelamatin Ray loh. Waduh, mereka terkepung, mereka gak bisa, bahkan mereka masih memaksakan keadaan, tapi Idok ya. Untuk kali ini berhasil untuk diamankan, tapi Setsujin dia mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam. Okta pun harus bisa kabur dan untungnya selamat. Oke. Oh, itu dia tembakan jarak jauh. 3-point shoot sebenarnya ya. Tapi nyaris bisa menumbangkan Moeza. Lagi-lagi Toy-nya yang di-enable nih Om. Ya, Toy enable punya Skypierce juga. Berarti atas kedua botol yang selesai tadi. Wah, ketahuan dong pressnya. Oke. Ada flicker yang memang dikeluarkan. Sebuah insting yang begitu baik tadi dari pemain-pemain Alkir. Oh, di cancel. Wah, dipanah lagi, gak bisa pulang Dairat. Memantau dari kejauhan. Sementara sekarang Rush-nya menjadi menu pembuka untuk Toy. Iya, itu tadi mau recall harusnya ya. Kena tembak juga. Sehingga akhirnya mencoba untuk bertahan tapi cukup sulit. Sementara ini semuanya udah mulai dikuasai nih sama Arakyo. Wah, Dewa bermain seperti tanpa arah karena mereka pun dipaksa untuk bisa bertahan mati-matian. Tapi Moezanya ditembak rebound. Rebound berhasil diamankan tadi
oleh ya. Rins. Udah di-assist ya padahal ya. Iya. Tapi ini lumayan pusing sih kayaknya Dewa United. Mereka udah semenjak turtle pertama mereka udah bingung mau ngapain. Ya, ini mungkin seperti yang Pak Pulu bilang tadi, mereka lagi hilang arah sekarang. Hilang arah, mereka cuma dipaksa untuk bertahan Om, udah. Ya, mereka mode yang kayak lawan buat apa? Mereka akan merespon apa yang dilakukan. Yap. Dan kita belum lihat mereka bisa keluar ya dari zona seperti karena pressure dari RRQ ini terlalu dalam juga. Ini terlalu masuk semenjak tadi ada 4 poin kill di awal dan mereka langsung bisa ke pressure. Lihat kalau kita lihat presence dari pemain-pemain RRQ di minimap juga, mereka sudah kuasai segalanya dan Dewa, mereka cuma ada di sisi kiri dari minimap. Ya, dan apalagi visionnya ini udah bisa dipegang banget sama duo mid-nya ini loh, Idok dan Rins. Sangat-sangat bisa, bahkan bukan cuma sekedar buka vision. Nah, sekarang itu lihat Idok udah punya informasi, udah rebound kembali. Didapatkan Dabut sekarang ada pertempuran di atas bahkan Rest yang punya double kill. Tapi Toy kembali lagi mendapatkan sebuah poin. Gimana tembak Toy. Itu dia, 4 pemain hilang dari Dewa United. Inner turret juga udah gak bisa lagi dipertahankan, bahkan ini gap-nya udah terlalu jauh di menit ke-6. 8.000. Ya, dan jangan lupa ya, first itemnya lightning truncheon loh si Rins. Karena kita tahu untuk splash damage dari lightning truncheon juga sekarang semuanya kena, bukan hanya terbatas dengan 3 gitu. Ya, apalagi juga udah cooldown kan. Iya, jadi lebih enak. Wah, Asik nih, SLX NBA nih bro. iya, datang makanya ke sini kan biar Datang, merasakan bro. experience langsung ya. Iya. Seru. Tapi ya, balik lagi untuk bagaimana 9.000 sekarang udah semakin jauh lagi perbedaan yang terasa. Bahkan ini gak ada kesempatan buat Dewa keluar dari zona Yap. defense mereka. Nggak bisa dicicil terus. Ada sebuah pergerakan lagi langsung dilakukan di Shadow Kill langsung dikeluarkan ke dekaran 3 player tapi masih bertahan mereka. Terbagi plus ada Flash of the Oasis ya. Yap. Waktunya untuk mereka bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari Dewa. Masih berputar-putar saja berada tepat di depan halaman dari Dewa. Oke, benar-benar dikandangin, gak bisa keluar. Lagi mode defense sekarang untuk Dewa dan mode offense bagi RRQ. Tembakan jarak jauh again, Rins off, wow. Oke. Masuk ke tembak tadi dari perutnya langsung ya. Maybe langsung mundur lagi. Udah bisa. Terlalu sakit. Ini meskipun memang ada heal ya, ada Matilda juga yang bisa dipakai. Cuman perbedaan item nih, dan juga glowing one yang selesai buat Rins. Lebih ke cut off lagi pakai healnya. Real time victory rate ya. 3664. Kalau ini kalau dalam keadaan kayak gini kayaknya 80-20 kali. Iya, lu bisa 90 juga lagi dalam keadaan. Sekarang pressure dari Rins juga dari tadi on point banget untuk Iya. Astral Sphere-nya. Tuh, 3 poinnya kena terus ya dari tadi ya. Yap, bener. Wow, 13% saja untuk Dewa. Sementara sekarang ada satu wave minion lagi yang akan membantu mereka untuk bisa membongkar pertahanan Dewa di bagian bawah dan berhasil sudah. Iya. Itu tanpa bantuan Lord sama sekali. Yap. Dan mereka masih terus nih keep pressuring dari Dewanya sendiri sehingga sepertinya untuk Lord yang pertama kalau memang mau diambil dengan RRQ ini bakal datang tanpa kontes. Ini terlalu jauh sih. Yap. Udah 11.000 makin lagi. Mungkin abis ini bisa di freeze nih sama RRQ untuk membuat dari pemain-pemain Dewa keluar biar mereka juga makin gak bisa farming om. Ya lihat aja Toynya tuh mainan di purple buff-nya punya Sutsujin ya. Jadi sama-sama saling mengambil purple buff, mereka bakal datang dengan 2 buff juga karena Lordnya bakal ada sebentar lagi. Berarti mereka akan secure dengan sangat aman, gak ada gangguan. Ya aku penasaran sih ini GPM-nya berapa ya. Ini udah lumayan jauh soalnya dan Lord memang terbuka tanpa adanya basa-basi langsung eksekusi. Selesai. Habis. Ya, beda uangnya 12.000 mah 12.000 mah itu udah bebas mereka. Mau ngapain kek? Udah final self freedom ya. Iya, Tapi ada freedom. harus di bawah menit 10 tapi. Ah, Itu. masalahnya Lordnya juga udah mereka dapetin nih om sekarang. RRQ mereka bakal ngawal juga Lordnya udah jalan ke arah bawah bahkan udah gak ada base turret. Di base turret tengah dan atas. Dan ini benar-benar di pressure aja gitu. Yap. Oh, what? Hah? Maybe mendadak menjadi korban saja bahkan dari Lord pun belum sampai di bagian bawah dan ini dia masa-masa di mana mereka akan bertahan. Emang Susujin boleh setiba-tiba itu Ujin? Tapi sekarang mulai masuk lagi ke bagian bawah tapi Reza langsung ditumpukin dengan Fisker tadi udah dikeluarkan oleh cairan. 4 player bahkan 5 player dari RRQ mereka berusaha untuk bisa menumpangkan langsung permainan sangat cepat mereka pertontonkan. Lord sudah masuk dalam area pekarangan yang dibikin oleh Lihat Dewa. hidupnya. Sementara sekarang dari Reza mencoba untuk bisa mengusir tapi tidak bisa sendirian. Sabar buat dibuka tapi terlalu kuat. RRQ di game yang pertama mereka diusir masuk lagi ke dalam satu